saya? Bisa Ibu. Mudah-mudahan kabar Anda di tahun baru ini makin baik tentu. Kemudian harapan semua orang tentu ingin kehidupan yang lebih baik, pandemi berakhir, kehidupan normal kembali. Nah, semua yang kita inginkan, semua kebaikan yang kita inginkan, tentu ada usaha juga yang harus kita lakukan. Nah, jadi bagaimana ini kita nanti ke depan kiprah kita tentu juga mudah-mudahan kebaikan kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi semesta gitu. Baik, saya yakin isi daftar hadir. Kemudian materi kita untuk hari ini masih KTTA, masih satu kali lagi pertemuan 10, 11, dan 12. Nah, yang saya akan ulas sedikit karena ada perubahan pedoman penyusunan KTTA. Jadi dari MLA ke APA. Jadi sekarang kampus menggunakan sistem APA. Kita ulas sedikit, kita lihat pedomannya, kemudian saya ingin tentu dari segi bahasa, saya tadi di kelas 11 kelas pagi mengatakan hari ini proposal Anda harus dikirim. Betul atau tidak? Harus dikumpulkan. Betul? Deadline-nya sampai tanggal 8. Oh, sampai tanggal 8, masih 4 hari lagi. Baik. Nah, kalau nanti kita coba melihat siapa yang mau menayangkan proposalnya, kita lihat dari segi bahasa, kita betulkan kalau memang ada yang perlu dibetulkan, ejaan, BPK, dan kalimat. Kemudian Anda juga bisa mengikuti itu dan mencoba memperbaiki nanti, karena tidak mungkin semuanya kita tayangkan. Pernah dulu memang saya punya waktu agak lebih, saya mengumpulkan semuanya, saya koreksi semuanya gitu. Tapi saya batasi mengoreksinya. Setiap orang saya koreksi, tapi saya batasi hanya 3 sub saja, dari latar belakang, tujuan penelitian, karena yang sering bermasalah itu di penulisan di tujuan penelitian gitu, dan manfaat penelitian. Mungkin bisa kurang lingkup, bergantung nanti panjang tidaknya ini tulisan. Baik, kalau begitu kita isi daftar hadir dulu. Abi Muhammad Irfan sudah hadir. Abi sudah hadir, Ibu. Hadir. Ajeng Miftahul Hasanah sudah hadir. Hadir, Bu. Ali Akbar sudah hadir. Hadir, Bu. Anida Istiani Safitri sudah hadir. Belum. Anissa Fitri Nur Asof Yusa Utama Denis Ibrahim. Denis sudah hadir. Dia Salsabila. Denis hadir. Dia Salsabila. Bu Erliana Firda Amalia Utomo. Hadir, Bu. Pak Bici. Hadir, Bu. Julie Angela.
Hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Nurul Fitri Amalia. Hadir, Bu. Putri Cahya Nabilah Parumpu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baik. Sandin Wahyu Anggoro. Hadir, Bu. Teresia Grace Kesihite. Hadir, Bu. Wanda Dwi Melina. Hadir, Bu. Zahira Sofi Launi. Hadir, Bu. Hadir, saya ulang dari atas. Anida Hadir, Bu. Ardiansyah. Belum. Asof Yusa Hutama. Hadir, Bu. Asof hadir. Dia Salsabila. Hadir, Bu. Hadir. Luk Laksmi Budi Cahyani. Belum. Berarti 2 orang belum hadir. Baik. Nanti beritahu saja saya kalau ini mereka hadir di ini. Saya di ini kan. Bukti belajar dulu. Ya, kehidupan kita jadi amat tergantung dengan teknologi sekarang. Jadi, sekalian saya isi ya sambil menunggu yang ini, 2 teman. Baik. Baik, sudah saya isi, daftar hadir tinggal 2 orang yang belum hadir, kalau nanti saya diinginkan. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan di pembuka di awal, saya akan tayangkan ini perubahan dalam panduan yang digunakan di kampus sekarang. Nanti kita lihat ke KTTA Anda, siapa yang mau KTTA-nya dikoreksi bersama. Ini ya, kita mulai. Nah, ini kampus sekarang menggunakan dari MLA ke APA. Nah, ini juga semua sudah ada dalam panduan. Saya sudah baca panduannya. Walaupun tidak saya baca detail, tentu saya baca hanya yang KTTA saja. Bagaimana Anda kita dipandu dalam menuliskan sitasi, kutipan, dan dalam daftar pustaka. Nanti tinggal mengikuti itu. Sekarang kita menggunakan apa? Perbedaannya apa? Nah, ini apa modelnya begini, menggunakan angka tahun diapit tanda kurung, kemudian nama pengarang dibalik kata terakhir, misalnya 2 atau 3 kata, kata terakhir dari nama penulis dibalik, kemudian diberi koma, terus angka tahun, dan judul buku ditulis miring. Kemudian ini tempat penerbit, tempat terbitnya di mana, di kota mana, titik 2, dan ini nama penerbit. Nah, ini yang akan Anda gunakan nanti dalam KTTA ketika menulis daftar pustaka. Jadi ini yang digunakan. Nah, tentu yang digunakan konsisten. Mau menggunakan model yang mana? Apa? Karena ini di internasional mengenal ada 3 ini. Apa, MLA, atau Cikegu. Nah, Badan Bahasa menggunakan model Cikegu. Yang penting Anda konsisten, itu saja syaratnya. Jadi orang tahu buku yang kita ambil itu, apakah rujukan yang kita ambil itu, apakah buku atau majalah atau makalah misalnya, atau koran. Nah, itu yang terpenting. Jadi ketika orang membaca tulisan kita, kemudian mereka juga ingin merujuk apa yang kita rujuk tersebut, nah jadi mudah mencarinya. Apakah dalam rak buku, apakah dalam rak majalah misalnya, atau dalam rak antologi misalnya. Jadi itu
untuk penyeragaman ini. Kemudian dalam kutipan menggunakan koma. Jadi citasi yang digunakan model apa tersebut menggunakan koma, bukan titik dua. Jadi sekali lagi menggunakan koma, bukan titik dua. Nah kalau Anda masih ingat dalam ejaan kita menggunakan titik dua setelah angka tahun, karena itu yang dianut oleh Badan Bahasa pada saat kita belajar ejaan dulu. Nah sekarang ada beberapa hal perbedaan ternyata. Nah perbedaan yang lain itu adalah dalam citasi, jadi menggunakan koma, bukan titik dua seperti dalam ejaan. Jadi nanti sekiranya dalam ujian akhir keluar soal ini, keluar soal citasi, kemudian Anda, sebentar saya minta ini kecilkan TV sebentar ya. Baik ya, ini jadi sekali lagi, kalau nanti dalam ujian keluar misalnya motivasi, tentu saya akan mengoreksinya berdasarkan yang dipakai oleh kampus, berdasarkan apa. Tidak ada perbedaan lain untuk kutipan langsung tidak langsung, sama di dalam pedoman juga sudah dijelaskan bagaimana kutipan langsung untuk yang 4 baris ke bawah atau 4 baris lebih gitu. Kalau yang kurang menggunakan ini tanda petik 2, kemudian yang lebih dari 4 baris menggunakan model menjorok ke dalam seperti ini. Satu spasi. Kalau ini model dalam kita mengutipnya di dalam paragraf, jadi bukan paragraf utuh misalnya. Misalnya paragrafnya panjang, ada 8 misalnya, nah kita mengutip mungkin pada kalimat kedua atau ketiga, nah tentu bukan awal paragraf. Tapi kalau yang dikutip itu awal satu paragraf misalnya, nah modelnya tentu seperti model paragraf. Dan apalagi, nah itu dalam ini menggunakan citasi, menggunakan koma, itu juga dengan ini. Kemudian untuk daftar pustaka yang kita gunakan tentu menggunakan ini kreatif adalah tidak ada halaman ya untuk daftar pustaka. Jadi halaman hanya digunakan pada citasi karena kita harus jelas rujukannya di halaman berapa. Baik, itu sekilas saya tayangan sudah saya perbaiki berdasarkan pedoman yang baru dikirimkan itu setelah kita bertemu di pertemuan ini kalau tidak salah saya. Saya masuk di kelas terakhir hari Senin tanggal berapa ya sebelum ini di kelas 544. Jadi pada pagi itu kami menerima pedoman penyusunan yang terbaru revisian. Baik, kalau begitu ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Kalau tidak ada, kita siapa yang akan menayangkan proposalnya? Kita coba ini. Siapa yang di proposal siapa yang ingin diulik di kita baca, kita jadikan contoh mungkin bagaimana kita mengoreksi sebuah mengoreksi bahasanya. Mana punya siapa? Punya siapa? Tidak ada yang mau? Tidak ada yang mau dirapikan bahasanya atau saya tunjuk? Saya tunjuk kalau begitu. Saya tunjuk ya. Kalau tidak ada yang mau, ada yang mau tidak? Tidak ada yang mau ininya menjadi
model menjadi ini. Boleh, Bu. Silakan. Indri ya? Atau Iya. Ezra? Oh, Ezra. Baik, silakan. Saya share screen ya, Bu. Ya, silakan. Stop, friends. Saya stop dulu. Laksmi sudah hadir. Siapa tadi yang belum? Saya sudah melihat Laksmi hadir ya. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Sekarang sudah. Nah, sudah disesuaikan dengan pedoman yang baru. Apa saja yang diminta? Sudah ya, sudah latar belakang, kemudian sudah yang terpenting sudah disesuaikan dengan pedoman. Nah, itu sudah menjadi pegangan kita. Tinggal kita mengisi ruang-ruang kosong itu. Misalnya latar belakang, apa yang harus kita isi. Nah, secara umum tentu latar belakang itu mengapa Anda tertarik memilih ini. Kemudian ada tidak rujukan-rujukan yang ini yang pernah yang pernah juga dilakukan oleh orang lain. Gitu. Nah, itu yang terpenting. Baik, latar belakang, judulnya apa? Coba saya lihat judulnya. Agak diperbesar, tolong, Esra. Penerapan Economic Order Quantity sebagai strategi pemangkasan biaya pada PT Omron. Baik, penerapan ekonomi. Jadi secara judul sudah ada yang istilah-istilah asing itu sudah dimiringkan. Jadi secara bahasa sudah ini ya. Penerapan economic order quantity. Baik, judul kapital semua. Judul muka. Baik, silakan. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Latar belakang kegiatan usaha dari yang berskala kecil, menengah, sampai dengan yang besar, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh swasta, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Titiknya jauh, kejauhan titiknya. Coba agak diperbesar sedikit lagi biar matanya lebih nyaman melihatnya. Nah, sekarang itu kalimat pertama. Kita tentu yang kita koreksi di sini karena mata kuliah kita bahasa Indonesia. Nah, kita lihat dari segi bahasa. Pertanyaan saya selalu kalau ada kalimat itu saya tanyakan kalimatnya sudah betul belum? Artinya sudah ada subjeknya, predikatnya, atau ejaannya misalnya, atau sesuai tidak dengan pola dasar misalnya. Sudah memenuhi itu atau belum? Nah, kalau sudah, coba kita lihat yang lain misalnya, entah itu ejaannya, entah itu PTK-nya, gitu. Ini kalimat intinya yang mana? Artinya subjeknya mana, predikatnya mana, kalau perlu keterangan atau pelengkap misalnya, kegiatan usaha memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu yang menjadi kalimat utamanya ya, menjadi, kemudian ada embel-embel yang lain. Kegiatan usaha itu ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang makro, MKM ya, yang dilaksanakan. Jadi ada yang di bawah pemerintah, ada yang swasta. Kemudian setelah itu apa? Kontribusi yang cukup besar. Nah, kata cukup di dalam penelitian tentu juga harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita buat gradasi, itu ada besar, cukup besar, agak besar, misalnya atau tidak besar. Nah, itu cukup itu bagaimana menghitungnya? Karena di dalam tulisan ilmiah kita harus mempertanggungjawabkan cukup itu seberapa besar. Misalnya kalau membuat perbandingan, ada tinggi seseorang misalnya yang dia tingginya 170 misalnya. Kemudian ada teman dia di bawah itu mungkin 165. Nah, itu bisa dikatakan dia ini. Jadi ada bergradasi, entah cukup, entah lebih tinggi atau ini. Nah, dalam penelitian pun harus begitu. Dikatakan cukup atau dikatakan besar itu yang mana gitu. Tentu harus ada jelas angkanya. Itu harus di dalam penelitian harus dipertanggungjawabkan pada cukup. Tapi kalau misalnya mengatakan
umum saja, apakah ini kontribusinya besar. Nah, besarnya itu berapa persen misalnya? Misalnya dari ini masalah pendapatan ya, kegiatan ada UMKM tentu dampaknya ke pendapatan. Pendapatan kalau memang kita buat persentasenya, kalau yang diharapkan itu kontribusinya 50%, itu berarti besar. Tapi kalau 40%, nah itu bisa kita katakan cukup besar. Nah itu menilainya cukup itu seberapa, nah itu Anda yang tahu. Jadi harus ini kan harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tentu nanti akan terlihat dari ini Anda apakah menggunakan istilah cukup besar atau besar cukup dengan kata besar tanpa kata cukup gitu. Dari apa lagi yang perlu kita lihat? Kegiatan usaha dari yang berskala kecil, menengah sampai dengan besar. Ini ada koma berskala kecil, menengah sampai dengan besar. Kalau kita lihat modelnya seperti ini, berarti ini ada yang diapit koma. Yang mana yang diapit koma? Menengah sampai dengan yang besar. Nah, kalau kita kembalikan ke ejaan, kalau ada kata yang diapit koma seperti ini, dia bisa dianggap sebagai keterangan tambahan dari kata sebelumnya. Jadi, menengah sampai dengan yang besar itu merupakan penjelasan dari kecil. Itu bisa dimaknai seperti itu kalau dia diapit koma. Tapi kalau dia berupa penjelasan dari UMKM, ada yang kecil, menengah, koma, nah berarti harus itu kita jadikan sebagai perincian. Ini ada berskala kecil, kemudian menengah dan besar, gitu. Atau sampai dengan besar. Itu bisa setelah menengah harus kita beri koma di situ. Jadi kita anggap sebagai perincian. Jadi kalau Anda tulis seperti ini, nanti akan salah persepsi dari segi ejaannya. Gitu. Jadi berskala kecil, menengah, koma, sampai dengan yang besar. Itu ya, jadi dalam ejaan kita harus perhatikan ininya. Diapakan itu? Kalau saya biasanya kalau mengoreksi itu saya aktifkan track changes-nya. Jadi masih ada jejak asli dan ada perubahan. Jadi kita bisa save as nanti. Itu cara saya kalau mengoreksi. Nah, setelah menengah itu harus kita beri koma karena itu dia ini. Karena dia ada yang kecil, menengah, kemudian ada yang besar gitu ya sampai dengan nah sekarang ada sampai dengan pilihan kata sampai dengan itu biasanya memang dari yang pertama dan yang kedua saja, satu kedua sampai dengan. Nah kalau memang banyak ini kita bisa menggunakan pilihan kata yang lain, misalnya kegiatan usaha kecil, kegiatan usaha dari yang berskala kecil, menengah sampai ini ada dari ya, baik-baik begitu. Dari sampai dengan besar, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh swasta, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perlu tidak kata di Indonesia, karena emang ini penelitiannya di Indonesia. Kalau dihapus bagaimana? Berdampak tidak ke penelitian Anda? Itu cara kita mencoba melihat keefektifan setiap kata yang kita gunakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini mungkin di Indonesia-nya akan muncul berulang gitu. Nah, kalau memang penelitian yang kita lakukan di sini, di Indonesia, karena memang kita ini, rasanya tidak perlu kita tambahkan kata di Indonesia. Gitu. Menurut catatan APBN 2019, itu menurut catatan itu sebagai kalimat pengantarnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, hampir sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Menurut catatan APBN 2019, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% berasal dari perusahaan swasta.
Nah, kata hampir sebagian besar ini kemana perginya? Kalau saya ambil inti kalimatnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% berasal dari perusahaan swasta. Nah, hampir sebagian besar itu menjelaskan apa? Mungkin ini Bu, dia apa namanya, dari pertumbuhan ekonomi itu kan sebesar pertambahannya 5,3%. Itu dia dari 5,3% itu hampir sebagian besar itu berasal dari usahanya swasta. Gitu Bu. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5, ini saya lihat secara bahasa ya. Kalau misalnya ini tentu mungkin orang mengerti. Tapi bagaimana kita mengungkap agar apa yang ditulis oleh penulis sama yang diterima oleh pembaca seperti saya misalnya. Nah, kalau saya sebagai pembaca, menurut catatan APBN 2019, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, hampir sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Nah, hampir sebagian besar itu saya tidak menangkap ini. Perginya kemana yang hampir sebagian besar itu? Dari sebagian, misalnya di pertumbuhannya 5,3%. Jadi di atas sekitar 3% itu berasal dari perusahaan swasta. Maksudnya seperti itu mungkin ya. Maksudnya seperti itu yang Esra maksud? Iya Bu, maksud saya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengungkapnya dengan kalimat dalam berkalimat sehingga orang tidak ambigu menangkapnya. Menurut catatan APBN 2019, pertumbuhan ekonomi sebesar 5. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sebesar 5,3%. Hampir sebagian besar berasal dari, karena ini kalimat kita merupakan kalimat majemuk, tapi tidak dibatasi oleh kata penghubung intera kalimat. Itu sebabnya jadi kalimatnya menjadi ambigu. Jadi coba kita sedikit perbaiki kalimatnya. Pertumbuhan ekonomi sebesar dan kalau kita tambahkan kata dan bagaimana? Dan sebagian besar dan sumbangannya atau pertumbuhan itu berasal dari perusahaan perbaiki saja langsung atau pakai track changes itu Esra nanti akan tidak kehilangan jejak. Coba aktifkan track changesnya seperti yang perbaiki suratnya. Itu kan ada review, view atau review gitu. Nah, aktifkan itu ada track changesnya. Nah, itu aktifkan. Coba diaktifkan. Sudah? Coba tambahkan kata dan di situ. Belum aktif sepertinya. Atau mungkin ditambahkan kata yang. Jadi menjelaskan 5, Bu, gimana Bu tadi? track changes, klik itu ada koma, ada panah ke bawah, ada panahnya arah ke bawah. Ini Bu. Iya, track changes ya. Ada panahnya coba. Panahnya mana? Itu ada panahnya, ada pilihan biasanya. Ada review, track changes di bawahnya itu ada panah, kemudian klik track changesnya. Sudah bisa. Sepertinya belum aktif. Coba diaktifkan lagi sambil Anda belajar yang lain. Track changes itu ada panah karena saya tidak bisa menunjuk Anda lagi ya. Itu kan ada panah kecil di samping tulisan track changes itu ada panah kecil. Iya. Klik itu. Tidak bisa ya? Tidak bisa muncul. Iya Bu, nggak bisa muncul. Coba di final show markup itu coba ada klik panah kiri, panahnya. Coba di atas. Di atas lagi, di atasnya final itu. Coba itu isinya apa di sana? Final show. Coba klik itu kan ada tulisan.
Nggak bisa juga, Bu. Tidak bisa juga. Iya. Baik, kita teruskan. Jadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3. Kalau saya ganti begini bagaimana? Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, yang sebagian besar disumbang oleh perusahaan swasta, atau yang sebagian besar mungkin tidak perlu disumbang atau berasal bisa yang berasal dari perusahaan swasta, tapi kita perlu menjelaskan sebelum hampir itu harus ada kata penghubung. Itu kata penghubung yang misalnya menjelaskan ada keterangan tambahan di situ yang sebagian besar berasal dari saya rasa yang mungkin lebih tepat. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 yang sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Nah, jadi kita perlu, karena di sana terdapat dua kalimat, dia ada kalimat ada induknya dan ada anak kalimat, tapi tidak ada keterangan, tidak ada kata penghubung di situ, sehingga kita kalimatnya menjadi ambigu. Nah, oleh sebab itu kita perlu menambahkan satu kata, mungkin kata yang menyebabkan dia menjadi keterangan tambahan, sehingga kalimat kita lebih jelas. Coba dan diganti yang. Yang lain bagaimana? Bagaimana ketika Anda membaca kalimat ini sebelum dan sesudah yang? Menurut catatan APBN 2019, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% yang hampir sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Menurut catatan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hampir sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Mana yang lebih jelas informasinya? Sebelum atau sesudah ada yang? Bagaimana yang lain? Sudah, Bu. Mas? Yang hampir. Ya? Ya, sudah ada. Nah, saya menunggu pendapat yang lain. Karena ketika menuliskan, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya kalimat. Kalimat itu apa yang Anda tulis tentu harus sampai ke pembaca. Nah, saya sebagai pembaca tentu akan bertanya, ada keambiguan di dalam kalimat ini. Nah, bagaimana saya minta pendapat yang lain sebelum dan sudah ada kata yang, sebelum hampir itu. Izin berpendapat, Bu. Ya. Tapi setelah ditambah yang ini, saya baca kalimat dari kata menurut sampai swastanya tuh jadi kayak belum selesai gitu. Kayak nggak ada isinya tuh gimana, nggak ngerti jadinya. Belum sampai ininya. Isi di kalimat itu aja tuh kayak nggak ada gitu jadinya. Ini karena ada yang coba kita baca lagi. Menurut catatan APBN 2019, perolehan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi ini kita baca yang apa adanya saja ya. Pertumbuhan ekonomi sebesar atau kalau kita tambah adalah bagaimana? Pertumbuhan ekonomi tidak adalah juga tidak cocok. Menurut APBN pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Kita tutup dulu di situ. Titik misalnya. Kita jadikan kalimat tunggal dulu di situ. Menurut APBN 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5. Sampai di situ bisa dipahami ambigu atau tidak? Sudah punya makna atau belum? Sudah punya makna. Sudah punya makna. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% menurut APBN 2019. Titik. Nah, sebagian besar dari 5,3% itu diperoleh dari perusahaan swasta, atau perusahaan swasta menyumbang, kalau kita balik, perusahaan swasta menyumbang lebih dari setengahnya. Kalau 5,3 berarti sekitar 3% misalnya, berarti lebih dari setengah.
Nah, kita akan menjadikan kalimat itu menjadi kalau dipecah-pecah begitu sudah jadi siapa Wanda? Bisa dipahami kalau misalnya kita pecah-pecah sudah ada makna atau belum? Sudah ada makna atau belum? Bu. Bisa lebih dipahami daripada kalimat yang sekarang. Baik. Nah, kalau ada, jadikan dulu kalimat tunggal. Nah, dengan begitu kita bisa nanti memilih kata penghubung mana yang paling tepat untuk menghubungkan kedua kalimat tunggal tersebut. Nah, sekarang kita coba dulu kalimat per kalimat. Nah, menurut catatan APBN, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, titik. Nah, kita beri tanda titik dulu di situ. Jadikan kalimat tunggal. Oh, beda tampilan ininya ya. Esra jangan-jangan pakai Apple bukan? Saya pakai WPS. Iya, baik. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Nah, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Nah, pertumbuhan. Nah, sekarang bagaimana? Coba ini pertumbuhan itu sebagian besar disumbang oleh perusahaan, sebagian besar dari pertumbuhan tersebut disumbang oleh perusahaan atau berasal dari perusahaan swasta. Jadi kalimat selanjutnya, sebagian besar pertumbuhan, sebagian besar berasal kalau misalnya tanpa ada penambahan pertumbuhan bisa dipahami tidak? Coba ditulis, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Nah, kalau kita jadikan seperti itu, sudah bisa dimengerti belum? Sudah ada maknanya belum kalimat itu? Tadi siapa? Wanda yang berpendapat. Yang lain bagaimana? Kalau kita jadikan dua kalimat. Menurut APBN, pertumbuhan ekonomi sebesar 2019, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Sebagian besar sebagai subjeknya berasal predikatnya dari perusahaan swasta sebagai keterangan. Nah, kalau seperti ini kalimatnya sudah bisa dimengerti atau belum? Iya, Bu, lebih dimengerti. Lebih dimengerti. Nah, baik. Kalau begitu, kita jadikan dulu kalimat tunggal. Nah, kalau memang nanti akan kita gabung, kita cari cara cari kata penghubung yang tepat yang mana. Nah, kalau saya gabungkan dengan kata yang bagaimana? Menurut APBN 2019, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, yang sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Masih bisa dimengerti? Masih bisa dimengerti atau tidak? Masih ada maknanya atau tidak kalimat itu? Bagaimana, Nurul? Tadi siapa? Anda atau yang lain-lain? Yang lain? Mana yang paling maknanya yang paling mudah dimengerti? Apakah kalimat tunggal atau digabungkan dengan kata yang? Karena memang kita memerlukan keterangan penjelas. 5,3% itu swasta itu menyumbang berapa persen sih dari 5,3% itu? Itu kan maksudnya itu. Yang sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Kalau seperti itu masih bisa dimengerti? Kalau menurut saya pribadi, kalau yang tetap mengerti sih, Bu. Tetap mengerti. Tetap mengerti. Tetap mengerti. Jadi ada 5,3% pertumbuhan ekonomi. Nah, sumbangan dari perusahaan swasta itu sebagian besar ini sumbangannya. Jadi kita bisa menambahkan yang di situ. Yang sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Baik, saya rasa tidak ada masalah lagi secara kalimat karena kita sudah mengurai kalimatnya dari kalimat per kalimat. Kalau tadi karena ada dua kalimat dijadikan satu sehingga maknanya tidak bisa ditangkap. Gitu ya. Bu, ya. izin bertanya, Bu.
Ya, Kalau misal sesudah 5,3% itu dikasih koma gitu, langsung ke sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Jadi yang sebagian besar itu udah menjelaskan dari pertumbuhan sebesar 5,3% itu. Jadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta gitu. Gimana, Bu? jadi boleh juga kalau memang menggunakan keterangan aposisi, karena memang keterangan tambahan itu bisa kita tempatkan di dalam koma. Bisa itu ada pilihan dari Joko juga bisa dilakukan seperti itu, atau kalau tidak menggunakan koma bisa menggunakan kata penghubung yang misalnya, yang sebagian besar berasal dari perusahaan swasta. Itu juga bisa kita lakukan. Sekarang kembalikan ke penulisnya. Yang penting informasi yang Anda maksud itu sampai ke pembaca dan kalimatnya benar. Silakan, Esra, ada dua pilihan. Esra mau pilih yang mana? Kita lanjutkan. Sudah tidak ambigu lagi kalimatnya di sini? Sudah sampai maknanya ke kita sebagai pembaca? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kemudian kita teruskan ke kalimat berikut. Mengingat kontribusinya yang cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dan berbagai bantuan dapat mendorong mendorong berkembangnya kegiatan usaha khususnya bagi sektor swasta. Nah, ini kalimat panjang. Mengingat ada koma, maka setelah maka langsung ke titik. Pertanyaannya, mana induk kalimatnya? Karena kalimat ini adalah kalimat majemuk. Nah, setiap kali kita membuat kalimat, tentu pertanyaan kita pertama dulu secara struktur, mana yang menjadi induk kalimat. Kalau tidak ada, berarti kita harus menjadikan salah satu induk kalimat. Nah, berarti kalimat ini harus kita perbaiki. Mengingat itu sama dengan bisa menggantikan karena di sini. Karena kontribusinya yang cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Nah, ini di Indonesia diulang lagi. Nah, kalau memang penelitiannya di Indonesia, tentu tidak perlu di Indonesia diulang-ulang. Karena kita tidak membandingkan dengan negara lain. Kecuali Anda akan buat perbandingan dengan Malaysia misalnya. Atau dengan negara-negara mana yang ini dengan kita pendapatannya. Negara kita itu menyedihkan sebetulnya. Saya belakangan banyak mengikuti ulasan ekonomi gitu. Sekarang ini, mengingat kontribusinya itu swasta ya, itu kontribusi swasta yang cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi, sudah seharusnya pemerintah Indonesia mengeluarkan, nah berarti maka harus kita hilangkan karena kita akan menjadikannya induk kalimat. Suara saya bisa terdengar atau tidak? Atau putus-putus? Terdengar jelas, Bu. Dengar, Bu. Nah, karena kalimat, atau ini saya coba dulu satu kalimat ini, nanti kira-kira begitu perbaikannya ke bawah. Saya ulas dulu sendiri ini. Mengingat kontribusinya, itu jelas perusahaan swasta, mengingat kontribusi perusahaan swasta diganti dengan yang cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi, sudah seharusnya pemerintah Indonesia mengeluarkan. Nah, kalau kita kembalikan ini ke kalimat biasa, pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dan berbagai bantuan untuk dapat mendorong perkembangan perusahaan swasta ya, mendorong berkembangnya, ini perkembangannya, saya salah baca, mendorong berkembangnya kegiatan usaha khususnya sektor swasta. Nah, coba dibuang maka. Kita jadikan induk kalimat dulu. Maka dihilangkan. Sudah, coba kita ingat lagi, kata sudah itu bisa melekat pada predikat.
Nah, kalau kata sudah dimunculkan, bisa-bisa predikat kita menjadi dua. Sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan juga sebagai predikat. Jadi bisa juga di ini. Jadi kita jadikan saja kalimatnya menjadi seharusnya pemerintah Indonesia mengeluarkan. Kata sudah itu dihapuskan saja. Karena dia juga bisa melekat pada predikat yang kedua, yaitu mengeluarkan. Nah, seharusnya pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dan berbagai bantuan untuk mendorong berkembangnya kegiatan usaha khususnya sektor swasta. Berbagai bantuan untuk mendorong, kata dapat itu tidak cocok di situ. Untuk mendorong saja langsung. Nah, dapat itu di predikat pertama. Itu selain ini Anda bisa merasa-rasa sendiri sebetulnya. Untuk dapat berbagai bantuan untuk mendorong berkembangnya kegiatan usaha, koma, karena itu keterangan tambahan saja, koma, khususnya sektor swasta. Bagi tidak perlu di situ, khususnya sektor swasta. Koma, ditambahkan koma. Sebelum khususnya berbagai kegiatan usaha, koma, khususnya sektor swasta. Nah, sekarang coba saya balik. Saya jadikan induk kalimatnya, saya balik begini. Seharusnya pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dan berbagai bantuan untuk mendorong berkembangnya kegiatan usaha, khususnya sektor swasta, mengingat kontribusinya yang cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Nah, mana yang lebih berterima kalimatnya menurut Anda daripada yang tadi sebelum kita ubah? Mana ininya? Nah, kira-kira itu yang akan Anda lakukan nanti ketika mengoreksi bahasanya. Jadi harus lihat kalimatnya, kemudian penempatan koma, kemudian kata cukup di dalam penelitian itu juga harus dipertanggungjawabkan. Cukup itu ukurannya berapa? Kalau tadi sebagian besar ada ukurannya 5,3. Sebagian besar artinya di atas, anggaplah di atas 3%, ada ukurannya. Kemudian kata di Indonesia, kalau memang penelitian kita di Indonesia, saya rasa tidak perlu dibuang saja di Indonesia. Karena tidak ada maknanya di situ. Karena kita menulis tentu setiap kata harus ada maknanya. Jadi kalau membuat penelitian perbandingan misalnya, di Indonesia dan di Malaysia misalnya, itu bisa dimunculkan. Seharusnya pemerintah ini mengingat kontribusinya yang cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi, seharusnya pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dan berbagai bantuan untuk mendorong berkembangnya kegiatan usaha khususnya sektor swasta. Nah, bagaimana kalau seperti itu perbaikan kita? Jadi harus dilihat dulu mana yang menjadi induk kalimat. Kalau tidak ada, harus ada yang dijadikan induk kalimat. Kemudian kalau memang dia kalimat majemuk, harus ada induk, ada anak. Nah, kata penghubungnya mana? Begitu seterusnya dalam mengoreksi. Kita lanjutkan. Kegiatan usaha sektor swasta tersebut, ini C-nya, kegiatan usaha sektor swasta tersebut meliputi berbagai bidang usaha, mulai dari usaha dagang, usaha jasa, nah tadi sama dengan yang tadi kasusnya. Kecil, menengah, sampai dengan usaha produksi. Di kegiatan usaha sektor swasta tersebut meliputi berbagai bidang usaha, mulai dari mulai usaha. Nah, itu bagaimana? Coba itu ada kata-kata yang mubazir itu. Kegiatan usaha sektor swasta tersebut meliputi berbagai bidang usaha, mulai dari usaha dagang itu terbalik, mulai darinya terbalik dari mulai dari usaha dagang
usaha jasa sampai dengan usaha produksi. Nah, sekarang ada kelanjutannya, di mana masing-masing bidang usaha memiliki karakteristik sendiri. Di mana, bagaimana dengan penggunaan kata di mana di tengah kalimat, kemudian bagaimana dengan penggunaan kata masing-masing. Nah, bagaimana Anda menjawabnya? Bagaimana dengan kata di mana? Digunakan tidak di tengah kalimat? Tidak digunakan, Bu. Tidak Karena di mana itu menunjukkan pertanyaan. Baik. Pertanyaan berarti harus kita buang? Harus kita buang. Kemudian masing-masing. Masing-masing bagaimana? Bidang usaha. Penggunaan masing-masing tentu harus kita bedakan dengan setiap. Kalau di awal nomina itu kita gunakan setiap, bukan masing-masing. Tapi kalau di belakang setiap mahasiswa masuk ke kelas mereka masing-masing. Nah, itu perbedaannya. Di setiap itu di depan kata bendanya masing-masing itu bisa menggantikan. Bisa juga di belakang nomina. Nah, masing-masing tentu harus kita ini kan. Nah, setelah itu harus kita lihat lagi makna kalimatnya. Ganti masing-masing dengan setiap. Nanti dulu, nanti kita ini kan. Nah, sama dengan yang tadi hampir 5,3 hampir sebagian besar. Nah, sebagian besar tentu menjelaskan dari sebagian besar dari 5,3 itu. Nah, sama kasusnya dengan ini. Setiap usaha sektor swasta tersebut, kegiatan usaha sektor swasta tersebut meliputi berbagai bidang usaha, mulai dari usaha dagang, usaha jasa, sampai dengan usaha produksi, yang setiap bidang usaha memiliki karakteristik sendiri-sendiri atau karakteristiknya sendiri, yang setiap bidang usaha memiliki karakteristik tersendiri biasanya di dalam itu. Nah, bagaimana perbaikan ini? Yang memiliki karakteristik tersendiri. Nya di sana tidak perlu. Kemananya itu perginya. Setiap bidang usaha ya. Yang setiap bidang usaha memiliki karakteristik tersendiri. Itu sebagai karakteristik tersendiri. Sudah? Nah, kalimat selanjutnya. Ya. Kalau misalkan sendiri-sendiri bisa gak, Bu? Karakteristik diri sendiri bisa juga. Bisa tersendiri, bisa sendiri-sendiri. Oh, berarti kalau misalkan kayak pengulangan itu nggak cocok di depan ya, Bu? Kayak tadi kan Pengulangan masing-masing. Iya, yang tadi yang masing-masing bidang usaha memiliki karakteristiknya sendiri. Yang tidak cocok yang mana? Yang masing-masing, Bu. Nah, kita harus baik. Kita bedakan penggunaan masing-masing dan setiap. Itu bentuk dan pilihan kata. Masing-masing itu digunakan di belakang nomina. Nominanya mana di sini? Bidang usaha. Nah, kalau akan menggunakan menjelaskan detail satu persatu bidang usaha, berarti kita menyebutnya setiap bidang usaha. Nah, kalau akan menggunakan masing-masing, coba ada yang ingat di contoh surat di contoh surat Saker itu, dana biaya perjalanan ditanggung oleh setiap Satker. Dana kegiatan ditanggung oleh Satker masing-masing. Nah, itu perbedaan penggunaannya antara setiap dan masing-masing. Jadi di sini perbedaan penggunaan ini bentuk dan pilihan kata. Coba dilihat catatan bentuk dan pilihan kata. Kalau akan menggunakan setiap berarti dia
Misalnya ada bidang usaha akan menggunakan perincian, bukan perincian, akan menggunakan detail di depannya, berarti kita gunakan setiap. Tapi kalau akan menggunakan masing-masing yang bidang usaha mereka memiliki karakteristik masing-masing. Nah, itu juga bisa kalau akan menggunakan masing-masing. Terserah Anda mau menggunakan yang mana. Yang penting penggunaan pilihan kata dan kalimatnya harus benar. Kita berkali-kali saya katakan ada 30 orang, bahkan 30 ada 31 model nanti berkali. Ada 31 gaya dan setiap orang itu unik. Setiap orang punya gaya masing-masing. Nah, yang kita lihat di sini adalah penggunaannya benar atau tidak dari segi struktur, dari segi pilihan kata ataupun kaidahnya atau ejaannya. Itu yang perlu di ini. Jadi kalau tadi setiap ada masing-masing bidang usaha, tentu penggunaan masing-masing harus kita lihat tidak cocok di situ, tidak tepat di situ. Kalau masing-masing bidang usaha. Jadi masing-masing harus kita ganti dengan setiap. Jadi itu kita mengaplikasikan apa yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai sekarang pertemuan ke-11. Di pertemuan setelah UTS itu seperti saya ini kan aplikasi dari apa yang sudah kita peroleh. Entah itu dalam bentuk surat, entah itu dalam bentuk KTTA, atau nanti dalam berbicara. Karena dalam bahasa lisan pun sama dengan ini. Kalau akan menggunakan setiap, berarti setelah itu benda. Kalau menggunakan masing-masing, benda dulu baru masing-masing. Gitu. Itu perbedaan ininya. Kalau akan menggunakan ini. Tapi kalau Esra tidak mau model kalimatnya seperti ini, kita ubah. Cara mengubahnya bagaimana? Cara mengubahnya begini. Kegiatan usaha sektor swasta tersebut meliputi berbagai bidang usaha, mulai dari usaha dagang, usaha jasa, sampai dengan usaha produksi. Yang bidang usaha tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Itu juga bisa. Mana yang paling suka ininya? Yang paling menunjukkan gaya bahasa Esra? Silakan pilih. Karena ada berbagai model, ada beberapa ininya. Ada ini kalau Anda belajar matematika memang bisa 1,12 gitu. Fix ya. Kalau untuk bahasa karena ada struktur bahasa itu banyak. Jadi ada kalaupun tidak dikatakan banyak ada beberapa struktur. Jadi mau mengikuti struktur yang mana gitu. Nah, bergantung ini kita masing-masing. Mana yang akan dipakai? Mau menggunakan masing-masing atau menggunakan setiap? Silakan. Silakan nanti perbaiki mana yang kita teruskan. Jadi ada dua pilihan, nanti silakan mau milih yang mana. Karena setiap orang pasti berbeda gaya. Nah, oleh sebab itu, ketika saya mengoreksi tulisan orang, selagi strukturnya benar, saya tidak akan mengubah gaya. Ada yang senang dengan pasif. Ibarat seperti KTTA ini lebih banyak menggunakan pasif nanti. Penulis uraikan, penulis sampaikan, penulis jelaskan. Nah, itu strukturnya struktur pasif. Itu tidak bisa diubah karena itu memang gaya penulisan untuk KTTA. Selanjutnya, di antara ketiga bidang usaha tersebut, nah itu salah satu fungsi kita membaca ulang. Di antara juga harus dipisahkan. Di antara ketiga bidang, nah itu bisa. Nah, sekali lagi dari KTTA yang saya minta kakak tingkat Anda mengambil di perpustakaan yang terambil sebagai sampel. Nah, kejadiannya seperti ini. Selain strukturnya masih perlu dibicarakan, salah ketiknya juga masih banyak. Nah, itu menandakan tidak begitu dibaca, gitu. Jadi harus dibaca ulang memang, tidak bisa tidak. Di antara ketiga bidang usaha tersebut, sudah dijelaskan di atas, bidang usaha itu dagang, jasa, dan produksi.
Bidang usaha produksi memiliki karakteristik yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan, nah itu dibandingkan dengan usaha yang lain. Karena di bidang usaha ini ada proses merubah dari sesuatu bahan mentah, dari sesuatu atau bahan mentah menjadi sesuatu yang baru, produk jadi. Nah, titiknya kejauhan itu, ada apapun jenis. Nah, coba bagaimana tanggapan Anda untuk kalimat ini? Dari yang termudah dulu saja, dari ejaan misalnya. Di antara ketiga bidang tersebut, bidang usaha produksi memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Kalau dia ada tiga, sekarang kita lihat logika bahasanya. Di atas sudah disebutkan tiga, di antara tiga bidang usaha, sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya, ada usaha dagang, usaha jasa, dan usaha produksi. Ada tiga, udah jelas. Bidang usaha produksi memiliki itu kurang I, memiliki karakteristik kalau hanya tiga dan dia yang lebih kompleks, itu tidak kita katakan bahwa dia yang paling kompleks. Di antara ketiga bidang usaha tersebut, bidang usaha produksi memiliki karakteristik yang paling kompleks misalnya. Bisa atau tidak? Kan sudah jelas ada tiga gitu, yang paling kompleks. Jadi kita tidak perlu membandingkan lagi dengan dua usaha yang lain. Paling kompleks, S, di belakang kompleks ada S, titik. Karena tidak S dulu, karena bidang usaha ini, atau di bidang usaha ini, hapus itu dibanding sampai lainnya itu dihapus, sampai lainnya. Sebelum koma tidak ada, sebelum karena tidak ada koma, hapus komanya. Kompleksnya ikut hilang. Paling kompleks karena di bidang usaha itu setelah kompleks ada tanda apa itu? Koma, dihilangkan. Karena sebelum karena tidak ada koma ya. Nah, karena di bidang usaha ini ada proses atau terdapat proses mengubah. Itu setelah karena ada tanda apa? Di bidang dipisah atau digabung? Dipisah atau digabung? Teman-teman yang lain, mana suaranya? Dipisah, Bu. Sambung harusnya. Disambung? Dipisah. Ada yang disambung, ada yang dipisah. Nah, pastikan. Jangan sampai di KTTA Anda nanti salah-salah. Kemudian, setelah karena itu tanda apa? Ada tanda koma tidak? Harus dibuang. Tidak ada tanda apapun sebelum dan sesudah karena. Setelah karena ada tanda tidak? Di mata saya ada, atau hanya ini karena dipakai trade changes? Nah, ada ya tadi. Karena di bidang usaha ini terdapat proses, nah sekarang merubah. Ada tidak bentukan kata merubah? Nah ini masalah bentuk dan pilihan kata, masalah bentuk kata. Kalau tadi pilihan, proses yang benar itu asal katanya apa? Merubah itu. Asal katanya apa? Ubah. Nah, ada mer tidak? Tidak ada. Tidak. Harusnya apa? Menjadi apa? Mengubah. Mengubah. Harus mengubah. Di bidang usaha ini terdapat proses mengubah. Mengapa tidak ini saja? Tidak langsung saja. Mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Tidak perlu kita ulang-ulang dari sesuatu menjadi sesuatu.
Ini bahasa, ini yang dinamakan dengan bahasa yang berbunga-bunga itu. Jadi banyak embel-embelnya. Padahal yang dimaksudnya ada bisa kita ringkas gitu. Jadi karena di bidang usaha ini terdapat proses mengubah bahan mentah menjadi, tidak perlu dari di situ. Mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau menjadi produk jadi. Nah, coba bandingkan dengan yang tadi. Mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Oke. Nah, sudah lebih rapi atau belum? Nah, lebih ringkas atau belum? Nah, makin ketika menulis, makin banyak kata-kata yang mubazir seperti tadi, dari sesuatu, kemudian apalagi yang kita hilangkan, kompleks tadi, sudah jelas disebutkan dari ketiga itu, yang paling kompleks ini, nah tentu itu bukan perbandingan lagi. Kalau dia satu kelas itu menyatakan paling gitu. Misalnya di kelas 543 yang paling paling tinggi mungkin atau paling jauh kampungnya, nah itu siapa? Itu tidak perlu perbandingan lagi, lebih jauh, lebih tinggi itu tidak perlu lagi karena memang sudah dalam satu komunitas dia, satu kelas misalnya. Sama halnya dengan ini. Ini sudah jelas disebutkan tiga. Nah, yang paling sulit di antara tiga ini yang mana atau yang paling kompleks? Ya ini yang proses produksi misalnya karena akan mengubah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, itu cara kita meli, apa, merapikan kalimat-kalimat kita sehingga kalimat-kalimat yang muncul itu tidak tentu makin banyak kata, makin banyak mungkin akan makin banyak ambigu. Nah, itu yang dinamakan kalimat yang berbunga-bunga itu. Jadi banyak atau kalimat-kalimat bersayap atau berbunga-bunga gitu. Kalau bersayap banyak makna. Kalau berbunga-bunga ya itu tadi banyak kata yang mubazir sebetulnya yang bisa kita buang. Baik, kita teruskan. Kita teruskan atau mau yang lain? Punya siapa lagi yang akan ditayangkan? Kita teruskan dulu sampai paragraf terakhir. Apapun jenis usahanya, tujuan dari apapun jenis usahanya, tujuan dari kegiatan usaha makro dalam rangka mendapatkan hanya dua ya, mendapatkan profit atau keuntungan agar kekayaan perusahaan bertambah dan perusahaan apa itu? Perusahaan. Nah, saya minta pendapat ke yang lain. Pertama akan berkembang ke depannya. Itu titiknya juga terlalu banyak. Saya minta pendapat ke yang lain. Bagaimana Anda coba disatukan di ini di ini ya terbelah halamannya. Apapun dipisah atau digabung. Apapun penulisannya bagaimana? Ini tentu ini walaupun punya Esra yang ditayangkan, tentu cara-cara merapikan seperti ini berlaku untuk keseluruhannya. Bisa saja nanti saya minta Anda mengumpulkan revisian Anda dalam bentuk track changes nanti, sehingga saya bisa melihat perubahannya. Ya mungkin untuk satu latar belakang atau benih ketujuan. Gitu. Saya ingin kalimat Anda rapi dalam menulis KTTA ini gitu. Nah, kalau seperti ini saya beban moral saya berat kalau ada banyak kalimat yang ini seolah-olah kita tidak belajar ini nanti, tidak belajar bahasa. Buat saya pribadi beban moral saya berat, beban moral saya ini. Jadi saya harus mengarahkan Anda agar menulis lebih rapi gitu. Nah, apapun itu tentu dipisah. Bedakan pun yang digabung dengan pun yang dipisah. Sambil kita mengingat ya pelajaran kita, ada pun yang dipisah, ada pun yang digabung. Nah, kalau pun sebagai partikel yang bisa kita artikan dengan
apa saja jenis usahanya. Nah, itu kita bisa. Kecuali dia sebagai kata penghubung intra kalimat. Walaupun, bagaimanapun, meskipun, nah itu digabung tulisannya. Proses kita teruskan. Apapun jenis usahanya, tujuan kegiatan usaha, apapun jenis usahanya, tujuan kegiatan usaha, apapun jenis usahanya, tujuan dari kegiatan usaha adalah dalam rangka mendapatkan. Nah, ini kan inti kalimat ini adalah setiap kegiatan usaha itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Itu maksud ringkasnya tentu ini. Dan perusahaan dan keuntungan itu bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan perusahaan ke depan. Nah, sekarang kita lihat dari kalimat yang ada. Apapun jenis usahanya, tujuan dari kegiatan usaha adalah dalam rangka mendapatkan. Nah, kita lihat setelah adalah itu langsung diikuti kata kerja. Tidak menggunakan keterangan dalam itu. Dia harus dibuang apapun tujuan usahanya. Itu baru per kalimat yang kita lihatnya. Kalau kita gabungkan dengan paragraf di atas, dengan kalimat di atas, kita lihat sebagai satu kesatuan paragraf. Bidang usaha di atas, bidang usaha ini kompleks. Jadi mengubah dari bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, tentu harapan pembaca itu mungkin penulis memberikan contoh bahan mentah yang menjadi bahan jadi itu apa, atau proses misalnya ada beberapa cara mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi misalnya, tentu di dalam kepala pembaca setelah itu yang diharapkan. Nah, kalau misalnya kita lihat kalimat lanjutannya itu menjadi kalimat umum lagi gitu. Jadi apapun jenis usahanya, nah karena itu memang mungkin bisa kita tempatkan dalam paragraf berikutnya. Bisa juga ini sebagai ini di awal gitu, atau pembuka di awal. Jadi di atas pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sehingga keuntungan yang mendorong berkembangnya kegiatan usaha. Saya baca paragraf atas ya. Berbagai kegiatan ekonomi dan berbagai bantuan untuk mendorong berkembangnya kegiatan usaha khususnya atau swasta. Nah, sehingga jadi tujuan utama setiap perusahaan itu untuk memperoleh keuntungan dapat tercapai sehingga perusahaan dapat berkembang ke depannya. Nah, itu bisa kita tempatkan di atas. Nah, itu cara kita merapikan paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu betul-betul membicarakan misalnya ini ada 3 sektor swasta, jadi 3 itu saja yang dibicarakan. Tidak kembali lagi ke wacana umum. Nah, kalau misalnya perusahaan swasta, apapun perusahaannya, jangankan perusahaan yang sudah besar, perusahaan kecil atau sekarang ya subhanallah banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, usaha rumahan, usaha mungkin sangat mikro yang mungkin hanya untuk menambah dari ini hidup dari hari ke hari. Nah, itu pasti semua yang menginginkan keuntungan untuk agar mereka jangankan untuk membuka sayap, membuka cabang misalnya untuk bertahan hidup misalnya. Nah, itu kan informasi umum sebetulnya. Nah, informasi umum itu bisa kita tempatkan di paragraf atas tadi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan agar setiap perusahaan itu bisa bisa memperoleh keuntungan. Itu ya cara, itu sekaligus merapikan paragraf. Jadi merapikan paragraf, merapikan kalimat, ejaan dan BPK. Itu aplikasinya seperti itu di dalamnya. Baik, kemudian apa lagi? Nah, mungkin nanti saya minta ini dalam Word
tidak semuanya, nanti saya coba perbaiki, nanti kita sandingkan. Kita sandingkan antara sebelum perbaikan dengan setelah perbaikan. Kalau ini mungkin melihatnya agak ini ya, karena banyak coretan. Itu nanti kita coba minggu depan. Kita teruskan dulu sampai mana, sampai ke depannya ya, minimal sampai ke depannya. Apapun jenis usahanya, apapun jenis usaha, tujuan dari kegiatan usaha adalah mendapatkan profit atau keuntungan agar kekayaan perusahaan bertambah dan perusahaan akan berkembang ke depannya. Nah, kalau ini kan informasi umum sebetulnya. Kalau tadi bahan mentah di depannya, tentu harapan pembaca setelah itu lanjutan dari usaha yang kompleks tadi itu gitu untuk bidang produksi. Jadi misalnya apa contoh-contohnya gitu. Itu pasti harapan pembaca. Baik, kita lepaskan dari paragraf, kita lihat ke kalimat. Apapun jenis usaha, tujuan kalau kita ringkas bagaimana misalnya, setiap usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan agar keuntungan tersebut dapat agar keuntungan tersebut bertambah dan perusahaan dapat berkembang atau perusahaan berkembang ke depannya gitu. Kalau kita ringkas begitu bagaimana? Jadi lihat dulu mana yang menjadi induk kalimat. Kalau ada embel-embelnya buang saja. Tidak perlu ini, kita ambil inti kalimatnya apa. Nah, kalau akan menambah nanti kita ambil yang betul-betul berkaitan dengan itu. Jadi sebetulnya apapun jenis usaha ini hanya menambah kata saja. Nah, tidak perlu kita munculkan sebetulnya. Jadi bisa kita ringkas. Jadi semua perusahaan itu pasti menginginkan keuntungan. Jadi dari keuntungan itu bisa menambah ini, melebarkan ini nanti yang bertambah, perusahaan akan berkembang. Jadi dari keuntungan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Intinya kan sebetulnya ringkas begitu saja gitu. Baik, nanti kita coba perbaiki lagi. Kemudian profit atau keuntungan akan diperoleh manakala pendapatan yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Nah, untuk dapat memperoleh informasi mengenai pendapatan dan biaya tersebut, perusahaan harus menyelenggarakan pencatatan atas akuntansi keuangan dan akuntansi biaya bagi perusahaan sejenis manufaktur. Kemudian ini Esra ambil dari ini atau dibuat sendiri kalimatnya? Oh, ini beberapa dari ini Bu, dari saran dosen. Dari saran dosen. Iya. Baik, tidak apa-apa, saran dosen tentu ini untuk mengisi sub ini. Tapi ketika kita membuat kalimatnya, tentu harus kita perhatikan ininya. Perhatikan keefektifan kalimatnya. Coba di track changes-nya di ini saja, jangan coba close dulu, kita sembunyikan, kembali ke review, kemudian jangan dimatikan. Final show itu ada ini enggak? Atau show markup coba. Show markup isinya apa? Wah, tampilan komputer kita berbeda ya. Jadi kemudian final show markup di situ ada isinya apa? Tidak ada ya? Baiklah. Dihilangkan nanti akan lebih rapi terlihatnya. Baiklah, kita teruskan dulu. Jadi itu ya informasi. Kalau memang tadi masalah profit, masalah ini, nah itu informasi umum. Nah informasi umum itu kita tempatkan dulu di atas. Kita susun dari yang umum kemudian ke khusus. Nah itu cara kita menyusun paragraf. Kemudian untuk dapat memperoleh informasi mengenai pendapatan dan biaya tersebut, perusahaan harus menyelenggarakan pencatatan dan akuntansi
keuangan dan akuntansi biaya bagi perusahaan jenis manufaktur. Nah, ini tiba-tiba ada perusahaan sejenis manufaktur. Di atas kita belum ini. Nah, kalau akan berbicara manufaktur, ini termasuk bidang produksi ya, kalau manufaktur. Dari tadi, ini karena saya tidak baca semuanya ya, jadi saya belum menangkap sebetulnya yang akan dibicarakan itu apa gitu. Kalau kalau tadi ada 3 yang banyak, apakah konsentrasi tulisannya nanti akan, kalau saya yang kita baca dari atas itu keuntungan 5,3% ada kenaikan ini ekonomi, perolehan tadi sebagian besarnya dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta itu ada terbagi 3 ya, ada yang jasa, dagang, dan produksi. Kemudian dijelaskan lagi, ini saya urut-urut ininya informasinya. Produksi itu di antara ketiga itu yang paling kompleks adalah produksi karena mengubah dari barang baku ke barang jadi, dari bahan mentah ke jadi. Nah, sampai di situ tidak berbicara masalah manufaktur. Saya tidak menemukan ada manufaktur di situ. Di bawah ini tiba-tiba ada bicara manufaktur. Nah, kemana mau disisipkan? Ini manufaktur ini sebagai ini umum atau bagian dari ini tadi. Kalau misalnya dia bagian dari yang kompleks tadi, nah salah satu ini yang kompleks itu adalah sejenis perusahaan faktur misalnya. Nah, baru diinfokan di bawah. Itu urutan-urutan berpikirnya ketika kita membuat paragraf. Jadi saling berkaitan. Nah, kalau dari kalimat yang kita lihat, kemudian tadi sudah dijelaskan ini yang kompleks, produksi dari bahan mentah menjadi baku, ada berapa, harusnya kan ada beberapa langkah misalnya yang dilakukan. Nah, tentu itu yang harus dijelaskan, harusnya setelah paragraf itu. Tapi kalau ke sini lagi, ini masalah keuntungan, kemudian keuntungan itu dibukukan, melihat berapa selisih antara biaya produksi dan ini, nah tentu ini menjadi informasi umum lagi. Nah, informasi umum ini bisa kita tempatkan di paragraf awal gitu. Nah, kemudian mengapa tiba-tiba ada sejenis manufaktur? Nah, ini mau ditempelkan di mana misalnya? Nah, itu langkah berpikir kita ketika kita memperbaiki sebuah tulisan. Jadi menulis tidak apa-apa, menulis saja, tulis semuanya. Nanti kita ulang bacanya. Ini Anda semua ada yang membaca ulang tidak tulisannya dari apa yang sudah diketik? Sudah berapa kali dibaca? Dari pertama menulis. Boleh saya dijawab? Berapa? Berapa kali Anda ini awal menulis kapan? Sebulan yang lalu? Saya, Bu. Boleh? Kalau saya dari mulai Desember, Bu. Desember. Pertengahan lah kira-kira. Pertengahan Desember. Nah, mungkin pertengahan Desember sampai ini halamannya sudah halaman berapa ini? 15. Nah, 15 halaman ditulis misalnya. Nah, sisihkan mungkin ada 1-2 hari untuk membaca keseluruhan. Ini sejak ditulis dari Desember dibaca ulang tidak? Oh, jadi gini Bu, kan saya udah kirim ke dosen. Nah, tadi yang kita edit itu saran dari dosen saya Bu, dosen saya gitu. Yang diedit itu bahasanya atau saran konten, saran isi? Saran konten dari dosennya. Saran konten. Nah, sekarang tugas kita memperbaiki konten itu secara kalimat. Nah, tentu kalau kita menginikan kita pakai ilmu paragraf kita, tentu satu paragraf itu satu informasi. Nah, saya rasa juga pembimbing tidak akan keberatan kalau kita menerapkan itu.
Jadi ketika membaca itu kita akan lebih rapi, lebih terstruktur. Nah, itu tulisan yang baik tentunya. Jadi kalau tulisan ilmiah itu boleh saya katakan mungkin 90% itu menggunakan deduktif. Jadi informasi umum dulu, amat jarang, mungkin saya tidak pernah membaca tulisan yang induktif kalau untuk ilmiah itu. Jadi pasti dari pola umum dulu. Jadi kita susun dulu. Jadi konten atau isi dari pembimbing itu kita akomodasi di dalam dalam di dalam latar belakang, tapi kita susun urutannya dari yang umum, kemudian masuk ke khusus, kemudian apa lagi. Gitu. Nah, itu yang ini bukan berarti tentu saran dari dosen pembimbing masukkan ini, tapi kan tidak spesifik ditempatkan ini di paragraf kesekian, kan tidak seperti itu sarannya. Kalau saran isi kan kita tulis ulang dengan bahasa sendiri. Nah, itu kita bisa memanfaatkan ilmu paragraf kita. Jadi tidak bercampur aduk seperti ini. Anda bisa, nanti kita coba bandingkan, mana tulisan yang sudah direvisi, diperbaiki, diedit, dengan yang masih mentah gitu. Nanti kita coba ini. Nah, contoh konkret tentu di tangan Anda sekarang, nanti saya minta. Itu. Selanjutnya, nah secara paragraf sebetulnya saya ingin perbaiki, tapi karena kita keterbatasan waktu, nanti kita coba di pertemuan berikut. Ada lagi yang ingin ini kan ditayangkan atau mau berganti ke teman yang lain? Waktu kita berapa menit lagi? 12 menit lagi. Nah, ini Ardiansah sudah hadir belum? Ini saya belum mengisi. Ardiansah sudah? Siap, sudah Bu Ardiansyah, Bu. Baik. Sudah 29 orang. Baik, nah mau diganti atau mau ini kan? Atau mau dilanjutkan? Mana suara? Saya tidak mendengar suara Anda dari tadi. Dilanjutkan boleh, Bu? Dilanjutkan, Bu. Lanjutkan, baik. Mana dia? Kalimat berikutnya, Esra. Nah, ini Esra masih menggunakan, oh ini kutipan langsung ya. Mana ininya? Mana awal paragrafnya mana? Nah, ini masih akuntansi keuangan adalah sebuah, coba. Nah, nah, ini tadi yang sudah saya ingatkan dari pertama bertemu, kita menggunakan sitasi sistem ini apa. Jadi setelah angka tahun itu menggunakan koma, bukan titik dua seperti ini. 2006 titik 26. Nah, yang dipakai di kampus itu 2000,6. Nah, itu semua harus dirapikan. Begitu juga kan 2009. Nah, sekarang kita lihat nanti itu apakah kutipan langsungnya 4 baris ke atas atau ke bawah gitu. Lihat dari sumber rujukannya di buku ini. Sekarang ini masuk mana nih? Akuntansi awal paragrafnya mana? Nah ini, perusahaan. Awal paragrafnya mana? Ini, perusahaan manufaktur dalam pengelolaan. Nah ini langsung bicara manufaktur. Sementara di awal belum ada pengantar tentang manufaktur. Nah, bagaimana cara memberikan pengantar misalnya? Nah, dalam urutan berpikirnya, tadi ada 3 perusahaan swasta, bidang dagang, jasa, dan
produksi. Nah, produksi itu lebih kompleks. Nah, salah satu yang kompleks itu adalah di bidang manufaktur. Nah, itu sudah masuk ke pengantar namanya. Nah, itu boleh Anda bicara manufaktur ke bawah. Jadi akan spesifik ke manufaktur. Jadi di atas itu diinikan dulu mana yang akan diurai detail. Nah, itu di atas disangkutkan sedikit dulu kalimatnya dalam kalimat di atas. Jadi ke bawahnya tidak tiba-tiba gitu. Nah, kalau seperti ini, seperti tadi, ada tiba-tiba jadi manufaktur gitu. Sementara di atas di pengantar umumnya belum disinggung-singgung masalah manufaktur. Nah, itu dari segi paragraf. Nah, perusahaan, nah tiba-tiba sekarang paragraf manufaktur muncul gitu. Sementara di awal, ya, Tadi maksud saya itu manufaktur itu sama dengan produksi, Bu. Jadi usaha produksi itu sama dengan manufaktur. nah kalau mau menyamakan, artinya Anda menggunakan pilihan kata yang lain ya, usaha produksi atau manufaktur. Nah itu kalau mau, jadi berikan ini dulu, diberikan pilihan di atas dulu, usaha produksi atau manufaktur. Produksi dulu berarti, karena yang Anda ini kan produksi di atas, yang diperkenalkan adalah produksi. Perusahaan produksi atau lebih dikenal dengan usaha manufaktur, nah itu juga bisa. Nah itu mau menggunakan produksi, menggunakan manufaktur, ke bawahnya itu sudah bebas. Gitu. Jadi tidak tiba-tiba. Nah kalau tadi itu kesannya tiba-tiba, walaupun ya tentu harapan ketika orang membaca tulisan Anda tidak hanya orang ekonomi, apalagi orang akuntansi saja. Nah misalnya saya yang tidak mendalami ekonomi atau teman-teman lain yang tidak ini ya mungkin akan bertanya-tanya nih fakturnya bidang apa gitu. Jadi tidak sampai informasinya. Jadi dalam menulis ilmiah tentu pilihan kata yang digunakan itu adalah pilihan-pilihan kata yang umum sehingga siapapun bisa membaca tulisan Anda sampai informasinya. Nah, jangan sampai bahkan dengan orang dengan sesama sejawat saja nanti tidak paham apa yang Anda maksud misalnya. Nah, itu kan bahaya. Anda sudah menghabiskan waktu sekian lama tapi orang tidak paham apa yang kita tulis. Nah, itu yang perlu kita cerna. Perusahaan produksi atau lebih dikenal dengan usaha manufaktur. Nah, itu kan jelas dalam pengelolaan biaya produksinya harus perusahaan produksi atau lebih dikenal dengan usaha manufaktur dalam pengelolaan biaya produksinya harus memperhatikan tiga biaya besar yang akan timbul yaitu direct materials, direct labor, dan factory overhead. Sebelumnya itu harus menggunakan koma. Perhatikan sedapat-dapat mungkin tentu apa yang sudah kita pelajari digunakan. Perusahaan produksi atau lebih dikenal dengan usaha manufaktur dalam pengelolaan biaya produksinya. Nah, inti kalimat ini sebetulnya kan ini. Perusahaan produksi atau lebih dikenal dengan manufaktur harus memperhatikan tiga biaya besar yang akan harus tiga biaya besar perlu tidak yang akan timbul atau langsung saja harus memperhatikan tiga biaya besar yaitu besar yang akan timbul itu perlu ditulis tidak. Nah kalau tidak perlu ditulis, kalau hanya menimbulkan salah ini atau mungkin hanya menambah jumlah kata misalnya, itu akan lebih baik kalau Anda tambahkan kata misalnya memperjelas apa yang dimaksud dengan direct materials dijadikan itu bahasa Indonesia itu juga menambah kata atau direct labor misalnya atau factory overhead misalnya. Jadi biaya
harus memperhatikan 3 biaya besar, yaitu direct materials. Nah, itu kalau belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ya Anda bisa memperjelas yang dimaksud dengan direct materials itu apa. Kemudian direct labor itu apa, factory overhead itu apa misalnya. Nah, kalau memang tujuannya hanya sekadar menambah jumlah kata, carilah kata yang kita tambahkan itu memang bermanfaat untuk ini, mempunyai makna di dalam tulisan kita. Jadi 3 biaya besar yaitu, nah kalau saya rasa yang akan timbul itu buang saja. Karena memang setelah dalam kajian biaya produksi tentu itu yang muncul gitu. Koma yaitu direct materials. Ini komanya diberi tanda spasi itu setelah materials. Kita tinggal 4 menit lagi ya. Memang setiap kali mengedit tulisan itu tidak terasa waktunya ini. Paling yang sempat dibicarakan hanya 1-2 paragraf saja. Cuma yaitu direct materials, terus ada spasi setelah materials, direct labor. Nah, ketiga biaya itu, nah bahkan ini dan itu pun harus kita bedakan. Ketiga biaya itu akan memiliki, nah tidak perlu akan, karena memang ini, gitu, karena memang berperan itu di dalam ini biaya produksi dan perusahaan produksi. Ketiga biaya itu memiliki peran penting dalam menentukan biaya produksi barang jadi. Perusahaan harus mengetahui bagaimana strategi yang harus dilakukan agar biaya produksinya dapat dipangkas, nah, seminim mungkin dengan kualitas produksi yang baik. Dipangkas, dapat dengan kualitas produksi yang baik. Itu bisa sejalan ya, biaya minim dengan kualitas baik itu bisa sejalan. Atau di kita kan kita mengenal ada rupa ada harga gitu. Nah, itu bagaimana dalam konsep ekonomi? Saya dulu juga belajar ekonomi ketika di SMA dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Makin saya kesini itu lama-lama saya pikir itu konsep yang ya sebagai Muslim mungkin keliru ya ininya gitu. Baik ini kita lihat nanti keselarasannya. Dipangkas seminim mungkin dengan kualitas produksi yang baik. Hal itu merupakan salah satu prinsip ekonomi, yaitu suatu usaha untuk mencapai hasil semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminim mungkin. Nah, itu ya memang dalam prinsip ekonomi. Tentu banyak aliran dalam ekonomi ini. Dipangkas seminim mungkin dengan kualitas produksi sebaiknya. Adam Smith saya rasa itu sudah tua juga ya ininya. Kalau mungkin ada yang teori ekonomi yang terbaru, dapat dipangkas seminim mungkin. Kalau di Indonesia memang menganut itu ya. Hal itu merupakan salah satu prinsip ekonomi. Hal itu merupakan satu prinsip ekonomi, yaitu suatu usaha. Nah, mengapa dimiringkan itu suatu usaha itu? Apa alasan dimiringkan? Kalau itu berupa kutipan, ya masukkan dia dalam kutipan langsung. Tapi kalau tidak, alasan dimiringkan apa? Suatu usaha untuk mencapai hasil maksimal itu. Apa alasan dimiringkan? Sebelumnya itu diberi untuk catatan kaki, Bu. Dia kan di situ ada catatan kaki, jadi kayak sebagai penjelas gitu, Bu. Kira-kira itu prinsipnya dari mana gitu. Tapi lebih ke arah kutipan juga sih, Bu, sebenarnya. Nah, kalau kutipan langsung ya perlakukan dia sebagai kutipan langsung. Beri tanda petik 2. Tapi kalau dia berupa kutipan tapi tidak kutipan langsung ya tidak perlu dimiringkan. Di atas Anda juga memberikan catatan kaki tapi tidak dimiringkan. Ada catatan kaki 1. Sekarang catatan kaki 2. Tapi ininya miring gitu. Jadi setiap itu ditanyakan, ini
penggunaan kata ini tepat atau tidak, ini informatif atau tidak, ini kalimatnya ini miring, cetak miring, titik dua segala macam itu ya ini. Itu ya, saya rasa pas waktu kita 11-10 menit. Banyak, saya rasa masih banyak hal. Coba ke bawah dulu, ke bawah lagi di tujuan penelitian biasanya sering salah itu. Rumusan, tujuan. Nah, Adapun tujuan penulis dalam diantaranya adalah, nah setelah adalah itu, diantara itu harus dipisah, setelah adalah tidak boleh titik dua, kemudian turun satu. Nah, itu bukan kalimat, tidak perlu M-nya kapital. Belakangnya kelamaan perincian itu harus pakai koma, mengetahui, menghitung, berarti titik koma karena dia klausa. Klausa, M-nya harus kecil, kemudian 4, 2, 3, nah sampai berapa ini? Mana estimasi, mana menelaah, nah sampai 6, belakang 6, titik koma, dan berarti. Itu ya masih, nah ini harus banyak di edit tulisan Anda. Nanti yang lain juga cara kita harus mengakhiri pertemuan kita mau tidak mau. Baik, itu Esra dan yang lain. Ini baru proposal ya, belum Anda mengambil data ke lapangan, belum dituangkan dalam tulisan setelah data diperoleh. Nah, ternyata tidak sederhana juga ketika kita mengedit bahasa itu. Jadi silakan, nah saran saya, ketika nanti ini saling bacalah dengan teman, begitu juga kan ini, kalau Anda punya waktu, saya rasa kan memang tugas utama Anda belajar kuliah. Nah, salah satu ininya juga ambil sedikit waktu dengan membaca punya teman gitu, saling bertukar file gitu. Jadi bisa saling koreksi ini. Jadi siapa yang, atau mungkin bisa juga bertanya ke saya, atau saya sebetulnya ingin membaca semuanya, tapi apa saya sempat 29 kali 4 mungkin kalaupun saya baca tidak keseluruhannya bisa saya baca, mungkin saya batasi hanya berapa poin itu. Atau ada masukan saya beri catatan entah itu di track changes atau di komen misalnya. Nanti kita coba minggu depan kalau ini. Itu saya karena terbiasa ini ya merapikan ini, jadi Anda juga harus rapih ininya bahasanya gitu. Karena memang ini tujuan kita belajar bahasa. Itu saja dulu, udah 3 menit lebihnya. Saya rasa kita akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini. Kita bertemu insya Allah minggu depan dengan tayangan yang lain. Coba mungkin bertukar dengan teman, bertanya atau tanya ke saya, silakan. Sebelum nanti kita ini lagi. Teman yang lain siapa yang akan menanyakan, silakan. Terima kasih, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan bisa tinggalkan jejak di ini ya, di berikut. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki ya, baca lagi tulisan Anda. Baik, Bu. Siap. Saya izin keluar ya. Terima kasih.